Pihak tergugat, apakah saksi lainnya telah hadir? Iya yang mulia. Silakan hadirkan di ruang persidangan. Baik, terima kasih yang mulia. Kepada saudara Wawan Darmawan, harap memasuki ruang persidangan. Baik, saudara saksi, silakan tunjukkan kartu identitas milik saudara. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam persidangan hari ini? Sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas milik saudara. Saudara mohon dijawab dengan jelas. Saudara mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Nama, Wawan SH, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, Kendari 17 Mei 1999, Yang Mulia. alamat, Gereja Terloka, Kecamatan Wawa, Kota Kendari, Yang Mulia. pekerjaan, Dosen, Yang Mulia. agama, Islam, Yang Mulia. jenis kelamin laki-laki keluarga negara Indonesia. Benar ya? Benar, Yang Mulia. Baik, sebelum saksi memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah saudara yang akan dipanggil oleh hakim anggota 2. Apakah saudara bersedia? Bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi silakan berdiri. Silakan dipanggil. Saudara saksi silakan ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan kesaksian yang saya miliki. Baik, silakan terima. Baik, saudara saksi, apakah saudara tahu alasan saudara dipanggil ke persidangan? Tahu, Yang Mulia. Saya sebagai saksi dari pihak tergugat dan saya mengetahui bahwa Bapak Firdiansyah tidak pernah masuk kerja selama 26 hari, Yang Mulia. Apakah Anda tahu bahwa tanggal 28 April dilakukan pemeriksaan terkait tidak masuk kerjanya saudara penggugat? Benar, Yang Mulia. Apakah saudara saksi tahu bahwa pihak penggugat tidak masuk kerja selama 28 hari? Tidak, Yang Mulia. Baik, saudara saksi, bisakah saudara jelaskan bagaimana sosok penggugat menurut saudara? Dan saya ketahui bahwa Bapak penggugat merupakan sosok yang bertanggung jawab dalam tugasnya. Makanya kemarin saya cukup kaget bahwa Bapak penggugat tidak pernah masuk kerja selama 26 hari, Yang Mulia. Baik. Lalu saudara saksi, apakah sebelum kasus ini saudara penggugat memang tidak pernah masuk tanpa alasan juga? Tidak, Yang Mulia. Baik, pihak penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ada, Yang Mulia. Pihak tergugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, selama penggugat bekerja sebagai sekretaris daerah, adakah perilaku penggugat yang kurang baik di kantor terhadap pegawai yang lain? Ada, Pak. Bapak penggugat mendesak pancing emosinya ketika ada pegawai lain yang melakukan kesalahan, Pak. Cukup yang mulia. Baik, untuk sementara keterangan kami anggap cukup. Apakah saudara saksi bersedia untuk datang di persidangan untuk memberikan keterangan lainnya jika diperlukan? Bersedia, Yang Mulia. Baik, untuk saudara saksi silakan maju ke depan untuk mengambil kartu identitas. Dan saya peringatkan untuk tidak berbincang dengan saksi atau ahli lain di persidangan. Baik, untuk pihak penggugat, apakah kami mendatangkan ahli? Baik yang mulia, kami akan menghadirkan ahli. Baik, pihak penggugat membutuhkan waktu berapa lama? Mohon izin yang mulia, kami butuh waktu 3 jam. Bagaimana pihak tergugat? Apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, karena untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk mendatangkan ahli, maka persidangan hari ini diskors selama 3 jam. Skors dicabut. Baik, untuk melanjutkan agenda sidang hari ini, yaitu pembuktian ahli, pihak penggugat apakah sudah siap dengan ahlinya? Siap yang mulia. Panitera silakan hadirkan saksi ahli di persidangan.
Saudari ahli dipersilakan memasuki ruang persidangan. Baik, saudari ahli, silakan tunjukkan kartu identitas milik Anda. Silakan duduk kembali. Saudari ahli, apakah Anda dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Iya, yang mulia. Baik, sebelumnya saya akan menanyakan identitas milik saudara, harap dijawab dengan jelas. Saudari mengerti? Mengerti, yang mulia. Nama, Bintang, tempat tanggal lahir, Kendari 15 Desember 1999, pekerjaan, dosen, alamat, Kecamatan Kambu, Jalan Kambu nomor 28, agama, Islam, jenis kelamin perempuan keluarga negara Indonesia, benar ya? yang mulia. Baik, sebelum saudari memberikan keterangan, saya akan mengangkat sumpah saudari yang akan dipandangkan anggota 2. Apakah saudari bersedia? Bersedia, yang mulia. Baik, saudari saksi, saudari ahli, silakan berdiri. Sumpah terlebih dahulu. Saudari ahli, silakan ikuti lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Demi Allah saya saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya berdasarkan kesaksian yang saya miliki. berdasarkan kesaksian yang saya miliki. Baik, saudara ahli, apakah saudari tahu alasan saudara dipanggil persidangan hari ini? Iya, tahu, yang mulia. Bisa tolong dijelaskan? Kehadiran saya dalam sidang hari ini atas permintaan dari penggugat untuk berketerangan terkait perkara yang dimohonkan oleh penggugat. Baik. Yang penggugat, apakah ada pertanyaan kepada ahli? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari ahli, bagaimana jika PNS tersebut menyampaikan izin tidak masuk kerja secara elektronik atau dikirim melalui via email dikarenakan adanya keadaan yang mendesak? Baik, kalau sifatnya yang mendesak itu bisa jadi pesannya bisa disampaikan tapi harus diperjelas lagi yang dimaksud mendesak di situ seperti apa. Jika keadaan mendesaknya itu karena stroke ringan yang memang tidak bisa berkirim via tulisan itu bagaimana? Jika yang bersangkutan diperiksa ini stroke ringan, artinya penyampaian itu bisa lewat orang lain atau kerabat terdekatnya. Tapi ingat bahwasannya kalau ada terwaktu tidak masuk kerja, misalnya lebih dari 10 hari, itu bisa disampaikan secara tertulis atau disampaikan oleh kerabat terdekatnya. Baru disampaikan ke instansinya, karena apa? Ini tindakan administrasi pemerintahan yang seharusnya terdokumentasi kearsifannya yang tertib. Jadi ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, pemanggilan itu harus tertulis dan dijawab secara tertulis. Terkecuali emergensi, tadi setidaknya disampaikan via misalnya media sosial, WhatsApp, dan sosmed lainnya. Tapi setelah itu dalam kurun waktu selanjutnya itu bisa disusul dengan tertulis sehingga pemanggilan itu agar bisa dilihat kelayakannya.